Rapat di Karanganyar membahas salah satu di antaranya bagaimana sikap PCNU se-Solo Raya. Kemudian ada sebuah kesepakatan bahwa Solo Raya dalam waktu dekat ini akan ada aksi yang akan dilakukan oleh para pendekar darah muda Pancasila untuk menindaklanjuti instruksi dari pimpinan tertinggi. Mungkin memang sudah saatnya bangsa ini mengambil langkah penyelesaian dari adanya polemik yang terus bergulir, berlarut-larut tanpa ada tindakan dari para petinggi-petinggi negara maupun organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama. Entah apa maksud dari semua ini. Para ulama, NU yang berada di jajaran pengurus pusat, seakan acuh tak acuh dengan membola saljunya polemik ini. Sudah hampir 2 tahun polemik ini mengudara dan terus bergulir bagai bola salju yang semakin hari semakin membesar saja. Tentu sikap para petinggi ini menjadi tanda tanya oleh beberapa tokoh. Kenapa mereka memilih diam, tidak mengambil jalan penyelesaian? Ada beberapa tokoh yang berpandangan bahwa polemik ini tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak konflik yang lebih besar. Menyikapi sikap para petinggi negara dan NU, akhirnya organisasi PGN yang diikuti oleh beberapa tokoh lainnya harus mengambil langkah tegas. Hingga dalam waktu dekat ini akan ada aksi yang akan dilakukan oleh para pendekar darah muda Pancasila untuk menindaklanjuti instruksi dari pimpinan tertinggi darah Nusantara. Di sisi lain, ada beberapa wilayah yang juga sudah mulai mengambil sikap tegas terkait polemik nasab daerah Anda sendiri, khususnya di Solo Raya, khususnya di daerah Wonogiri. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Saya ceritakan dari awal pergerakan kaitannya dengan tesis Kiai Imad. Awalnya itu kan Solo Raya kan ada sebuah paguyuban PCNU se-Solo Raya, di mana ketua ataupun koordinatornya juga saya pribadi. Kemudian pada saat itu kan isu-isu kaitannya dengan nasab bermunculan. Banyak juga terkait masalah-masalah yang lain, bagaimana penghinaan kepada kiai-kiai Nusantara. Akhirnya ketika rapat rutinan yang diselenggarakan di Karanganyar, kami selalu rapat, PCNU Solo Raya selalu rapat ketika ada isu-isu terkini. Rapat di Karanganyar kebetulan pada saat itu bertepatan dengan hall di Solo ya. Rapat di Karanganyar membahas salah satu di antaranya bagaimana sikap PCNU se-Solo Raya. Kemudian ada sebuah kesepakatan bahwa Solo Raya menolak Habib dalam acara, bukan menolak, bagi pengurus NU di Solo Raya dilarang mengundang Habib untuk kegiatan-kegiatan keorganisasian. Dan akhirnya berita itu muncul di media sehingga rame. Nah, menyikapi dan menindaklanjuti kaitannya dengan pernyataan sikap se-Solo Raya itu, maka kami mengadakan rapat lanjutan membahas langkah-langkah apa selanjutnya. Kemudian kami sepakat PCNU se-Solo Raya mengadakan diskusi dengan narasumber Kiai Imad, kemudian Kiai Munaim, dan kemudian satunya Kiai Jadul, salah satu ketua Les Bumi dari pusat PBNU. Masing-masing PCNU se-Solo Raya disepakati untuk mengirim 20 peserta dengan harapan dari 20 peserta di masing-masing PC ini nantinya bisa mensosialisasikan kepada PC-nya masing-masing. Kemudian pasca kegiatan di Solo Raya itu dengan mengundang 3 narasumber ini, kami memulai yaitu sosialisasi kepada PCNU di Wonogiri dengan mengundang juga Kiai Imad dan malamnya juga Kiai Abbas. Kemudian setelah ada pertemuan diskusi para seluruh pengurus NU se-Wonogiri, baik pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, pengurus ranting, dan seluruh pengasuh pondok pesantren. Juga ada dari tamu dari daerah tetangga yaitu Ponorogo dan Madiun, ada beberapa orang hadir di situ. Kemudian di situ diadakan suatu diskusi tanya jawab. Setelah selesai acara tersebut, ringkas ceritanya mereka sepakat dan mendukung tesis Kiai Imad. Pasca kegiatan itu lagi, kami menginstruksikan kepada teman-teman pengurus cabang untuk turun ke lapangan. Mestinya awal itu kan banyak pro dan kontra, maka kita harus turun gunung, datang ke MWC menyampaikan terkait tesis Kiai Imad. Kemudian akhirnya
teman-teman juga banyak yang menerima, dan itu ditindaklanjuti sampai ke tingkat ranting. Seperti itu, dan kemudian juga Soloraya lain kemudian juga mengadakan kegiatan yang sama dengan mengundang Kiai Imad. Begitu ceritanya. Kegiatannya sesuai dengan tesis Kiai Imad bahwa Habib itu nasabnya tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kegiatannya. Kemudian juga pertemuan rutin kepada ketika ada Lailatul Istima, para jajaran Suriah turun gunung menyampaikan terkait masalah terputusnya nasab Balawi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Juga dibuka tanya jawab dengan pengurus-pengurus cabang. Kegiatannya seperti itu, juga menjelaskan terkait masalah amaliyah yang selama ini gencar disiarkan oleh kelompok Balawi itu, bahwa itu adalah bukan amaliyah NU karena di situ tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para muasis NU. Dan akhirnya juga bagian besar semua sudah menerima dan sepakat di Kabupaten Wonogiri, termasuk kegiatan-kegiatan sekarang sudah tidak ada pengawalan PAM ataupun apa dari unsur Badan Otonom NU, yaitu salah satunya adalah Ansor, Pakar Nusa, itu tidak diperbolehkan ke PAM pada kegiatan-kegiatan tersebut. Baik. Jadi kondisi yang ada di Wonogiri itu masih pro kontra atau bagaimana ini? Ya sudah tidak begitu banyak, tinggal muhibin-muhibinnya. Kalau kiai-kiainya semuanya sudah sepakat, tinggal muhibin-muhibinnya aja. Dulu awal-awalnya kan kiainya ada yang kontra, ada yang pro, tetapi sekarang setelah sering kita adakan kegiatan, kemudian juga sepakat bahwa tesis Kiai Imad tidak terbantahkan.